Menurut Mas Anies, Rocky Gerung, seorang Rocky Gerung itu mengkritiknya sopan atau tidak sih? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perubahan, salam menang satu putaran, salam Indonesia sejahtera warganya, rakyatnya, bahagia warganya dan maju negaranya. Oke teman-teman, baru saja kami melakukan sidak atau survei mendadak ya dengan para responden muda-mudi milenial Indonesia. Nah, kali ini kita cek kaum muda milenial ya, penjaga konter di beberapa tempat di seluruh Indonesia. Nah, semoga analisa hasil survei bareng pemuda milenial kali ini dapat menjadi rujukan yang tidak asal-asalan seperti survei-survei bayaran yang hari ini semakin marak dipertontonkan untuk mengelabuhi masyarakat Indonesia dan juga untuk mensugesti publik jelang Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, oke teman-teman pemuda, teman-teman milenial dimanapun Anda berada, ini ada dua pemuda ya, ada dua pemuda bernama Mas Arif dan Mbak Husna yang sejak awal sudah mensosialisasikan Amin lewat media sosial mereka di tengah kesibukan keduanya ya, mereka berdua nih kesibukan menjaga konter pulsa luar biasa teman-teman. Nah, kalangan generasi Z atau milenial ya, kisaran usia 17 sampai 25 tahun di beberapa kota di Indonesia ya, kesemuanya alhamdulillah ternyata mereka ya sudah sangat melek politik. Nah, mereka juga menaruh perhatian terhadap dinamika politik kebangsaan saat ini, terutama menjelang pemilu dan Pilpres 2024 yang akan datang. Teman-teman, hal itu disaksikan langsung oleh rekan-rekan tim lapangan Sewo TV ketika mendatangi beberapa lapak konter pulsa. Tim Sewo TV yang mengenakan kaos bergambar Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ya, dan Gus Muhaimin Iskandar Amin ya, sontak mencuri perhatian Mas Arif dan Mbak Husna yang merupakan dua muda-mudi milenial penjaga konter tersebut. Nah, jadi kaget teman-teman. Tim Sewo TV datang kemudian pakai kaos Amin gitu, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Hal tersebut teman-teman ya menjadi pembuka dialog keduanya, dua pemuda dari Gen Z tersebut dengan tim Sewo TV. Nah, waktu saya mau isi kuota internet, saya pakai kaos bergambar Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, Amin gitu kan. Mereka berdua senyum-senyum kepada saya, lalu terjadilah dialog antara kita. Begitu kata tim Sewo TV pasca pertemuan antara mereka ya, mereka bertiga di konter. Nah, dalam dialog dengan tim Sewo TV teman-teman, keduanya pun menyatakan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Alasannya seperti kata muda-mudi milenial lainnya di seluruh Indonesia, bahwa Anies Baswedan itu merupakan sosok yang cerdas ya, smart people, kemudian amanah dan juga berprestasi, serta Anies Baswedan adalah sosok yang simpatik terhadap rakyat Indonesia. Nah, mereka pun menaruh harapan besar kepada mantan Gubernur DKI Jakarta ya, Mas Anies Baswedan, agar bisa membawa perubahan Indonesia yang lebih baik. Nah, teman-teman juga begitu kan, milenial kita, Gen Z semuanya alhamdulillah harapannya insya Allah akan terpenuhi pasca menang satu putaran Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Mereka juga berharap pendidikan bisa murah dan berkualitas, bahan-bahan kebutuhan yang bisa terjangkau masyarakat kebanyakan, juga lapangan pekerjaan yang luas, serta keamanan yang terjamin di dalam NKRI harga mati. Begitu kata Mbak Husna kepada teman-teman Sewo TV yang pada saat itu beli pulsa di konternya. Tak hanya mendukung teman-teman, kedua generasi muda tersebut ya juga akan mengajak teman-teman seusianya yang tergolong milenial Gen Z ya, terutama lewat medsos untuk memilih capres-cawapres dari koalisi perubahan, yakni Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar
juga diharapkan bisa memenangkan partai pengusung keduanya, yaitu Partai Nasdem, Partai PKS, kemudian PKB, dan juga Partai Umat. Relawan Amin, teman-teman, sekaligus tim sidak Sewot TV tersebut mengapresiasi Mas Arief dan Mbak Husna karena di tengah kesibukan melayani pelanggan tidak membuat keduanya lupa tentang pentingnya politik dan perubahan masa depan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi Gen Z, yaitu pemilih pemula dan pemilih muda, sangat strategis dalam kontestasi Pilpres di Indonesia 2024. Mengingat secara kuantitatif jumlah pemilih dari kalangan Gen Z ini, kalangan muda-mudi ini, mencapai 46,8 juta orang. 46 juta, hampir 47 juta. Angka yang sangat besar dari jumlah DPT nasional sebanyak 204 juta pemilih. Nah, itulah teman-teman. Selain generasi Z adalah generasi penerus pemimpin bangsa, jadi sedari remaja dan usia dewasa awal gitu kan, mereka sangat perlu memahami dan menjadi bagian penting dalam perpolitikan di Indonesia. Begitu kira-kira Gen Z kita hari ini, alhamdulillah semuanya melek politik dan ingin perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Kemudian teman-teman, di hadapan para kiai kampung di Malang ya, Anies Baswedan menyatakan dengan tegas bahwa bantuan sosial bansos akan diteruskan dan justru juga insya Allah akan ditingkatkan. Karena banyak anggapan miring selama ini gitu kan. Nah, di hadapan perwakilan kiai kampung se-Indonesia dalam kegiatan mujadalah ya di Villa Puncak Tidar Malang, Jawa Timur, pada semalam malam Ahad ya, Sabtu malam 18 November 2023, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Gus Muhaimin kembali menegaskan gagasan besarnya tentang perubahan. Nah, namun dia mengatakan perubahan yang mereka usung ini bukan mengganti semuanya kebijakan dari pemerintah sebelumnya, mulai era Soeharto, Soekarno sampai Jokowi kemarin gitu kan. Nah, program yang baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat akan dilanjutkan. Bahkan insya Allah akan ditingkatkan teman-teman, gak usah khawatir. Seperti misalnya program bantuan sosial alias bansos yang hari ini barangkali sudah sering diterima oleh teman-teman semuanya, Gen Z dan yang tua-tua juga gitu kan. Semuanya insya Allah akan ditingkatkan. Nah, semua yang baik insya Allah diteruskan, termasuk bantuan-bantuan sosial yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seperti itu jelasnya Mas Anies Rashid Baswedan kepada tim Sewot TV kemarin malam teman-teman. Nah, bukan hanya diteruskan, insya Allah akan diberi plus di situ, akan di plus, akan ditingkatkan. Nah, plus memastikan sampai kepada yang seharusnya menerima, nggak salah sasaran, tetapi insya Allah yang seharusnya menerima akan kebagian semuanya insya Allah. Dan memastikan tidak diberikan kepada orang yang tidak seharusnya. Nah, sehingga itu menjadi rapi. Nah, itu dia, jadi rapi semuanya teman-teman. Karena di lapangan kita sering menemukan keluhan. Keluhannya banyak banget gitu kan. Ada yang bilang yang nggak seharusnya nerima, malah nerima. Jumlahnya malah kadang-kadang lebih besar teman-teman. Tetapi insya Allah ketika amanah sudah disematkan kepada Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, ketimpangan demi ketimpangan akan segera diatasi. Dalam kesempatan itu juga ya, capres yang kita banggakan ya, kembali menegaskan 4 prinsip perubahan yang akan mereka laksanakan. Pertama, yaitu meningkatkan kebijakan yang sudah baik. Yang kedua, mengoreksi yang kurang baik. Ketiga, menghentikan yang salah dan tidak baik sama sekali. Dan keempat, melakukan inovasi dan menghadirkan kebaruan untuk hal-hal yang belum dikerjakan. Itulah 4 poin perubahan yang selalu disampaikan oleh Mas Anies Rashid Baswedan di semua kesempatan agar masyarakat bisa nantinya mengkritisi, mengkontrol apabila terpilih menjadi presiden dalam 1 putaran. Jadi perubahan itu 4 unsur teman-teman. Kadang-kadang kalau kita mendengar kata perubahan seringkali hanya dianggap nomor 3-nya saja dan nomor 4-nya, yaitu apa? Menghentikan dan membawa yang baru. Bukan kemudian nomor yang 3 dan 4 saja, tetapi 4 unsur perubahan semuanya itu semuanya akan dibawa
oleh Anies Rashid Baswedan sebagai satu misi visi perubahan untuk Indonesia yang lebih aman, damai, bahagia warganya dan maju negaranya, teman-teman. Nah, selain Anies Baswedan juga hadir dalam mujadalah ya Kiai Kampung alias inisiasi Habib Najib At-Tamimi. Ini capres yang paling punya visi misi ya, yaitu Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Oke teman-teman, selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat dan sukses bagi para pendukung calon presiden kebanggaan Indonesia Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar yang telah sah ditetapkan sebagai kandidat capres dan cawapres oleh KPU RI dan telah mendapatkan nomor urut 1 dalam Pilpres mendatang 14 Februari tahun 2024 yang akan datang, teman-teman. Nah, dan hadirnya seorang patriot juga yang menjadi kapten timnas pemenangan Amin, yakni Al Habib Muhammad Syauqi. Nah, teman-teman, sejak awal diusungnya ya pencapresan Anies oleh Partai Nasdem serta PKS, kemudian bergabungnya Caimin ya, yang membawa gerbong politik Partai Kebangkitan Bangsa. Secara pribadi saya berharap bahwa sang komandan timnas ya adalah seseorang yang paham ilmu intelijen dan punya jaringan intelijen di semua lini. Awalnya kita berpikir bahwa beliau adalah seorang sipil yang berlatar intelijen. Tapi masuknya nama Al Habib Muhammad Syauqi, teman-teman, sebagai mantan orang nomor 1 di Basarnas, ini merupakan kejutan bagi tim lawan, kubu Ganjar dan kubu Prabowo Subianto, dan melebihi ekspektasi yang kita semuanya kira. Seorang mantan Basarnas ya, yang sangat luar biasa. Nah, kembali soal Anies dan Gus Muhaimin yang merupakan pasangan calon paling mendekati sempurna karena mampu saling melengkapi dan memiliki kimia yang senyawa, teman-teman. Kalau Prabowo sama Gibran kan nggak senyawa tuh, ya kan, nggak senyawa. Kemudian kalau Ganjar sama Mahfud itu senyawanya kebalik, mestinya Mahfud Ganjar gitu, bukan Ganjar Mahfud, teman-teman. Itu kata orang ya. Nah, mereka juga sudah saling mengenal sejak lama ya, karena sama-sama berasal dari kampus yang sama, yaitu Universitas Gadjah Mada, dan sama-sama pernah menjadi aktivis kampus maupun aktivis pergerakan eksternal kampus. Anies pernah di Himpunan Mahasiswa Islam HMI, kemudian Caimin pernah di PMII dan menjadi ketua umum PB PMII di masa lalu ya. Itu luar biasa sekali. Jadi ini bukan karbitan kayak yang hari ini sedang banyak didengungkan di kubu lawan gitu kan. Nah, Anies dan Gus Muhaimin merupakan tokoh yang lahir dari hasil kerja keras politik dalam jangka panjang. Bukan merupakan tokoh karbitan yang terlahir dari hasil menabrak aturan atau tokoh yang lahir dari hasil merekayasa dukungan partai politik dan juga bukan merupakan titipan dari penguasa. Nah, keduanya sangat kompeten dan teruji untuk memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Karena proses menjadi pemimpin dilalui dengan cara yang tidak instan, teman-teman. Kita sudah lihat buktinya, mereka digembleng ya, benar-benar ditempa untuk akhirnya menjadi capres idaman seluruh rakyat Indonesia. Nah, sejak Anies mencalonkan diri sebagai calon gubernur pada tahun 2017 yang lalu gitu kan, saya dan keluarga sudah menjadi pendukung utama Anies Baswedan dan menjadi pemilih Anies di Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Karena kita mengenal Anies melalui ide dan gagasannya mengenai Indonesia mengajar ya, saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai rektor di kampus Universitas Paramadina Jakarta, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, jadi Anies adalah sosok akademisi yang memiliki visi konstitusional ya mengenai Indonesia di masa-masa yang akan datang, yang mana negara wajib hadir dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah Anies Baswedan yang memiliki cita-cita mengenai pendidikan murah
ya, dan bisa dirasakan oleh segenap tumpah darah yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, balik juga nggak apa-apa, dari Merauke sampai Sabang, sama aja teman-teman. Semuanya insya Allah akan mendapatkan pendidikan yang layak dan murah dengan terpilihnya Anies Baswedan satu putaran. Nah, Anies tidak gagap dan gugup dalam pergaulan internasional. Beliau memiliki kemampuan dialektika serta diplomasi yang sangat baik di level internasional. Kita sangat sering melihat Anies Baswedan dengan lugas menjelaskan visi dan misi membangun Jakarta dan Indonesia ya, pada forum regional maupun forum-forum internasional. Sangat luar biasa. Tidak ada duanya teman-teman untuk Cepres Pilpres 2024 yang akan datang. Maka kudu menang satu putaran ya. Maka Anies memiliki kemampuan orasi yang baik, sudah tahu semua kita, dan pemahaman global tentang Indonesia di masa mendatang. Itu sangat luar biasa. Sebagai seorang akademisi, Anies memiliki kemampuan bicara yang begitu terstruktur dan sistematik dalam merangkai kosakata. Ya, begitu juga dengan Cak Imin, Gus Muhaimin Iskandar, ya, senior saya di Jakarta gitu kan. Beliau adalah cawapres pendamping Anies Baswedan yang juga dalam yang apa ya, cekatan lah dalam membuat keputusan politik dan punya kemampuan berakselerasi dalam kepemimpinannya di masa yang akan datang bersama Anies Baswedan dalam memimpin Indonesia yang lebih baik dan nyaman untuk semuanya. Nah teman-teman, kita dukung Gen Z untuk terus berkoordinasi sesama pemuda-pemudi di Indonesia ini dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Insya Allah Anies Baswedan dan Gus Muhaimin menang satu putaran. Kita doakan. Jangan lupa untuk terus mendukung dimanapun Anda berada. Mari kita hindari apapun yang namanya sogokan segala macam lah yang hari ini barangkali sudah menyebar di seluruh Indonesia, tapi kita pastikan bahwa Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar insya Allah menang satu putaran. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.